Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki untuk handphone Samsung Tab A dengan seri T285. Dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Perhatikan untuk di bagian layar touchscreen-nya. Ada berbentuk seperti cairan yang seolah-olah itu menekan sendiri. Saat saya membuka touchscreen itu sedikit kesulitan dan terlihat jelas untuk di bagian touchscreen-nya bergerak sendiri ya teman-teman. Tanpa dipegang itu touchscreen-nya bergetar atau layarnya bergerak sendiri seperti itu. Saya coba untuk menekan touchscreen-nya, ada sebagian yang tidak bisa berfungsi. Namun 100% hampir tidak bisa berfungsi sama sekali untuk touchscreen-nya digunakan. Oke, bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus kita mengganti LCD satu set teman-teman. Oke, sekarang kita akan siapkan yaitu untuk touchscreen, yaitu untuk penggantian touchscreen yang sudah error atau tidak bisa digunakan normal. Untuk tipe serinya Tab A T285. Ini adalah bentuk touchscreen-nya teman-teman. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Jadi simak terus untuk tutorialnya, karena di kesempatan kali ini saya bikin tutorial dengan durasi yang full tutorial tanpa ada potongan sedikit pun. Dan sekarang kita akan fokus mengerjakannya. Untuk saya matikan, kesulitan untuk saya matikan daya untuk menekan touchscreen-nya karena touchscreen tidak bisa berfungsi. Di tahap ini kita akan membongkar di bagian infonya dulu. Untuk di bagian penutup SIM tray-nya ada bagian yang terlepas ya teman-teman. Nanti kita akan memperbaikinya. Dan di bagian ini kita akan bongkar di bagian tutup belakang atau di bagian tulangan tengahnya. Jadi kita membongkarnya jangan di bagian backdoor paling belakang. Jadi kita cari celah di bagian tengah, itu ada bagian bezel atau di bagian backdoornya. Kita cari celah dan pelan-pelan untuk membongkarnya. Oke, setelah kita bongkar untuk penutup belakangnya atau backdoornya, dan kita sekarang akan membuka di bagian fleksibel baterai, fleksibel LCD dan juga fleksibel konektor touchscreen-nya. Oke, kita lepas dulu untuk baterainya teman-teman. Setelah kita lepas untuk baterainya, kita lepas untuk di bagian yaitu membuka skrup atau baut yang ada di bagian mesin. Lanjut kita buka fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD serta fleksibel touchscreen-nya. Kita angkat mesinnya dan kita simpan dulu mesinnya. Untuk yang saya pegang tadi adalah letak fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Kita gunakan panas alat separator ataupun alat panas sejenisnya. Kalau saya menggunakan blower, dan di bagian ini kita gunakan mika tipis dan kita masukkan dengan ekstra hati-hati. Jangan terlalu dalam dulu untuk memasukkannya, kita cari celah dulu. Oke, untuk di bagian atas adalah letak di bagian fleksibel LCD-nya. Di bagian ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kebablasan ke bagian paling samping kiri bawah ya teman-teman, karena ada bagian fleksibel tombol home. Jadi untuk memasukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu teman-teman. Kita cek dulu letak di bagian ujung fleksibel tombol reset dan home-nya. Jadi kita harus memasukkan mikanya pelan-pelan dan hati-hati. Di bagian ini untuk tombol fleksibel home-nya nempel ke bagian kaca touchscreen, jadi kita angkat pelan-pelan. Dan selanjutnya kita pisahkan LCD sama frame-nya. Kita angkat frame-nya dengan ekstra hati-hati dan pelan-pelan saja. Dan selanjutnya kita angkat frame-nya. Oke, untuk di bagian fleksibel tombol home-nya masih utuh, tidak robek dan tidak putus teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita cek fleksibel LCD-nya masih aman, tidak robek juga,
Dan sekarang kita akan tes untuk kualitas LCD-nya. Jadi setelah kita pisahkan LCD dari frame-nya, setelah kita bongkar, kita harus cek dulu apakah LCD selamat atau masih normal atau tidak, atau ada yang cacat atau tidak teman-teman. Sekalian kita tes uji coba untuk mengetes yaitu touchscreen yang baru. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memasang touchscreen yang baru, alangkah baiknya kita cek dan kita tes dulu untuk kualitas yaitu touchscreen-nya. Oke, kita nyalakan handphonenya dan kita akan cek di bagian LCD-nya apakah ada yang cacat atau tidak. Dan alhamdulillah untuk LCD-nya ini masih bersih dan jernih, dan juga kita harus cek dulu untuk kualitas touchscreen-nya. Dan oke, untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal, sekalian LCD-nya masih bagus teman-teman. Oke, ini adalah di bagian lem OK kering dengan ukuran universal 7 in. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk tahap yaitu memisahkan kaca touchscreen-nya. Oke, kita letakkan untuk LCD ke alat separator dengan panas suhu di angka 70 yang sering saya pakai. Dan sekarang kita akan lepas dulu di bagian fleksibel touchscreen, dan saya menggunakan untuk kawatnya ukuran 0,08 mili. Untuk ukuran kawat itu bebas ya teman-teman, tergantung kebiasaan kalian mengerjakannya. Sekarang kita proses yaitu memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Tetap harus extra hati-hati. Di bagian ini harus kalian tahu yaitu di bagian fleksibel touchscreen itu masih nempel ke bagian LCD. Jadi tidak bisa kalian memisahkan fleksibel bersamaan dengan kaca touchscreen-nya. Kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa lem yang ada di bagian LCD, dan perhatikan di bagian fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian LCD. Jadi untuk di bagian fleksibel LCD itu masih nempel ke bagian kaca LCD, bukan nempel ke bagian kaca touchscreen teman-teman. Apabila LCD-nya itu masih original. Kalau LCD KW besar kemungkinan saya juga belum tahu teman-teman, karena saya ini mengerjakan yaitu menggunakan LCD yang masih original. Sekarang setelah kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya, sekarang kita tes untuk LCD-nya. Apakah LCD setelah kita pisah dari touchscreen-nya ada yang cacat atau tidak. Alhamdulillah LCD-nya masih bersih dan bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan proses yaitu melepas fleksibel touchscreen. Apabila kalian takut dengan teknik yang saya gunakan ini, kalian bisa memotong kabel fleksibel touchscreen-nya di bagian ujung saja. Sedangkan yang saya lakukan ini adalah teknik membersihkan fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian ujung LCD. Oke, saya menggunakan yaitu karter yang tipis dan sangat tajam, dan harus ekstra hati-hati dengan teknik seperti ini. Itu harus perlu ketelitian dan kesabaran untuk memisahkan fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian fleksibel LCD. Kenapa fleksibel touchscreen ini tidak bisa nempel ke bagian kaca touchscreen saat kita memisah touchscreen-nya? Karena di bagian fleksibel touchscreen itu nempelnya ke bagian LCD teman-teman, bukan di bagian kaca touchscreen. Apabila kita memisahkan kaca touchscreen-nya, otomatis fleksibelnya masih nempel ke bagian LCD, tidak bisa ngikut sama kaca touchscreen-nya. Setelah kita lepas untuk fleksibel touchscreen-nya, oke, jadi kita harus melepas di bagian fleksibel touchscreen-nya agar tidak mengganggu proses pemasangan touchscreen yang baru. Apabila kalian takut dengan teknik yang saya pakai, kalian bisa memotong fleksibel touchscreen-nya ke bagian ujungnya saja, bukan full fleksibel touchscreen saya potong di bagian ujung LCD-nya. Setelah kita cek LCD masih normal, dan kita akan membersihkan di bagian LCD yang masih ada sisa lemnya. Saya menggunakan seperti biasa yaitu cairan pertamax dengan menggunakan tisu kering biasa. Saya teteskan ke tisunya dulu, baru diusap secara merata ke bagian LCD hingga bersih. Oke, sudah kita bersihkan untuk di bagian LCD-nya. Selanjutnya kita siapkan lem OK kering
universal dengan ukuran 7 in sesuai ukuran LCD-nya. Kita lepas untuk plastik lem OK keringnya, yaitu untuk proses menempelkan atau proses pemasangan lem OK kering ke bagian LCD. Kita presisikan dulu lem OK kering ke bagian LCD paling bawah dan kita ratakan menggunakan alat rod. Oke, setelah kita pasang untuk lem OK keringnya, selanjutnya kita akan proses yaitu pemasangan touchscreen yang baru. Oke, kita siapkan untuk frame. Jadi usahakan itu bersihkan dulu dari sisa lem apabila di bagian tengah frame ada lem yang masih menempel atau seperti double tip ya teman-teman. Oke, lanjut kita letakkan LCD ke frame dan kita siapkan touchscreen yang baru. Oke, di bagian ini kita bersihkan dulu segelnya, dan jangan lupa untuk di bagian bawah LCD atau di bagian tengah frame kita kasih ganjalan seperti kertas biasa atau kertas tipis. Lanjut kita bongkar untuk melepas yaitu plastik lem OK, dan juga kita lepas plastik yang ada di bagian touchscreen yang baru. Oke, dengan hati-hati untuk melepas plastiknya, jangan sampai ada debu yang jatuh ke bagian LCD. Dan oke, kita akan presisikan untuk kaca touchscreen ke bagian bawah frame seperti ini sambil kita tekan sedikit saja agar kaca touchscreen atau touchscreennya nempel sama LCD. Kita angkat bebarengan dengan posisi tangan kiri sudah mengasih jarak renggang. Seperti inilah untuk kita kasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis, dan kita harus melihat di bagian bawah sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi antara kaca touchscreen dan LCD, kita bisa mengurut atau memijitnya dengan cara menekan secara halus di bagian ujung kuku jempol. Untuk menekannya juga jangan terlalu keras ya teman-teman, karena teknik ini menggunakan teknik secara manual, tidak menggunakan alat jenis apapun seperti alat laminating ataupun alat paper remover. Jadi menggunakan trik secara manual. Ini ada real secara trik manual tanpa alat bantu apapun, dengan posisi layar yang sangat lebar seperti tablet Samsung Tab A seri T285 ini. Dengan tetap harus extra hati-hati, tetap jaga jarak agar tidak menempel secara otomatis teman-teman. Kita tekan secara halus dengan ujung kuku sambil kita dorong pelan-pelan sampai ke ujung atas. Oke, alhamdulillah sudah selesai dan tidak ada sisa gelembung sama sekali di bagian pojok setelah kita menyelesaikan pemasangan secara manual. Selanjutnya kita proses yaitu pengetesan LCD beserta kita tes untuk touchscreennya. Oke, kita harus merakitnya yaitu untuk mengetes di bagian LCD sama touchscreennya teman-teman. Kita rakit seadanya gitu untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreennya. Lanjut kita hidupkan untuk mesinnya, yaitu untuk menyalakan LCD-nya kita akan cek kondisi LCD-nya. Oke, ini adalah hasilnya setelah proses pemasangan secara manual, dan kita cek untuk touchscreennya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, sengaja saya melepas di bagian plastik touchscreennya dan juga membersihkan segelnya agar kondisi LCD sama touchscreennya terlihat jelas kalau kondisinya masih bersih dan masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan LCD dan juga pengetesan touchscreen, alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal tanpa harus kita ganti LCD satu set karena masih menggunakan LCD yang original dari bawaannya. Oke, ini adalah kualitasnya. Meskipun pemasangan secara manual tanpa ada gelembung, jika kita bisa memasangnya dengan ekstra teliti dan hati-hati. Oke,
Dan untuk di bagian pemasangan touchscreen sudah selesai. Sekarang kita akan proses yaitu perakitan. Kita akan rakit semua segala spare partnya dan kita pasang LCD-nya ke bagian frame. Di bagian tombol home tengah kita letakkan dulu ke bagian lubang touchscreen, dan di bagian fleksibel touchscreen kita lapisi yaitu menggunakan solasi untuk menempelkan ke bagian fleksibel ke bagian LCD-nya. Di bagian ini saya melapisi menggunakan solasi tipis warna bening, yaitu berfungsi atau bertujuan untuk melindungi fleksibel touchscreen agar tidak mudah terjepit di bagian frame. Oke, jika sudah selesai kita akan proses yaitu memasang LCD ke frame. Di bagian ini saya kasih double tip yang sangat kecil dan tipis yang hanya bertujuan agar LCD tidak mudah lepas dari frame. Di bagian tombol fleksibel home atau resin saya menggunakan double tip yang berbentuk busa tipis, yaitu bertujuan agar tidak kesulitan saat kita menekan di bagian tombol resin dan backnya. Oke, kita perhatikan apakah sudah presisi. Karena untuk di bagian touchscreen yang baru itu beda jelas sama touchscreen yang masih original teman-teman. Otomatis ada jarak kerenggangan di bagian kaca touchscreen sama di bagian fleksibel tombol home-nya. Di bagian ini kita kasih lem secukupnya saja ke bagian sekeliling frame, dan selanjutnya kita kasih solasi di bagian tombol home agar untuk mempermudah pemasangannya. Sekalian kita pasang LCD-nya ke frame dan selanjutnya kita tinggal menunggu lemnya kering dengan cara saya menggunakan perekat gelang karet secukupnya saja agar pemasangannya bisa rapat dan juga bisa presisi. Oke, setelah lemnya kering kita akan cek dan kita tes ulang dan juga sambil kita merakitnya. Kita cek apakah presisi atau belum di bagian LCD sama framenya dan juga pemasangannya rapat atau tidak. Jika sudah pasti dan yakin sudah terpasang dengan presisi, selanjutnya kita akan merakitnya kembali. Oke, alhamdulillah untuk pemasangannya sudah selesai. Untuk perakitannya, kenapa saya menggunakan solasi, yaitu untuk melindungi di bagian fleksibel agar tidak mudah lepas, dan di bagian ini adalah tutup SIM tray saya lem kembali, yaitu untuk merapikan di bagian penutup SIM tray-nya. Lanjut kita pasang untuk backdoor ke posisi semula, dan di bagian ini untuk merapatkan backdoor harus ekstra hati-hati. Untuk menekannya jangan terlalu keras karena bisa menyebabkan LCD atau kaca touchscreen bisa retak kapan saja teman-teman. Jadi kita ratakan atau kita presisikan backdoornya ke bagian frame pelan-pelan saja untuk menekannya. Oke, saya bersihkan untuk di bagian layar dan juga backdoornya agar terlihat jelas kualitas setelah kita proses pemasangan. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita proses melakukan tutorial tahap demi tahap untuk mengerjakan step by step proses dari awal sampai selesai. Selanjutnya kita tinggal tes ulang, yaitu untuk menyalakan LCD-nya. Kita tes ulang yaitu dengan mengetahui untuk di bagian kualitas LCD apakah bisa berfungsi dengan normal, ada yang cacat atau tidak, dan juga kita tes ulang fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan LCD masih normal dan juga touchscreen-nya masih normal. Sekarang kita tes untuk di bagian fleksibel, yaitu fungsi dari fleksibel tombol resin dan tombol home-nya.
Untuk di bagian tombol back, recent, dan home masih bisa berfungsi dengan normal. Dan sukses untuk penggantian touchscreen Samsung Tab A T285 dengan kualitas yaitu LCD masih menggunakan originalnya tanpa mengganti LCD satu set yang KW dan cukup diganti touchscreennya saja dengan hasil yang presisi, rapi, bersih tanpa ada gelembung. Dan semoga untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula khususnya, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.